Selamat datang di Saat Teduh Bersama yang baru join juga, apalagi yang pertama kali baru bergabung. Dan Anda juga bisa subscribe tentunya, tekan tombol notifikasi supaya lain kali nggak pernah telat, nggak pernah terlambat, nggak pernah kelewatan ya. Supaya kita bertumbuh sama-sama dalam kurikulum Allah Roh Kudus untuk keluarga tercinta Jemaat Saat Teduh Bersama. Saya ajak kita untuk baca firman Tuhan di Markus 5. Saya kasih judul Yesus Redakan Angin Ributku. Khususnya ini perlu untuk didengarkan oleh orang-orang yang hatinya sedang gelisah, hidupnya penuh masalah. Apalagi yang overthinking hari-hari ini. Wah, panic attack banyak sekali. Saya percaya firman ini akan meredakan sesuatu di dalam jiwa kita. Belum lagi, kalau jiwa kita tenang, situasi kita pun bisa reda. Angin ribut diredakan Markus pasal yang keempat ya. Bukan pasal 5, Markus pasal yang 4 ayat 35 sampai 41 saya bacakan dulu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu nggak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lainnya, "Apa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hari itu mereka sedang berada di Galilea. Ayat 35 baca sekali lagi ya. Pada hari itu, waktu hari sudah mulai petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Ide siapa? Idenya para murid atau idenya Yesus untuk mereka mendayung perahu bertolak ke seberang. Bahkan diikuti oleh perahu-perahu yang lain loh. Ini nggak hanya satu perahu, perahu yang lain juga dipertaruhkan. Masa sih Tuhan itu nggak bertanggung jawab? Kan ini idenya Tuhan. It was His command. Itu perintahnya. Mari, itu kan undangan. Marilah kita bertolak ke seberang. Ada instruksi yang jelas. Ayo kita ke sebelah sana. Kalau Tuhan yang perintahkan, hendaknya hatimu tenang. Saya punya satu prinsip sederhana. Kalau Yesus yang suruh aku nggak akan takut. Tapi apakah kita selalu yakin sesuatu itu Yesus suruh? Kalau kita nggak tahu apakah Tuhan suruh kita melakukan ini atau bukan, yang penting kita hidup dalam firman. Orang yang hidup dalam firman itu hidup dalam poros kehendak Allah. Berarti kalau orang itu hidup dalam poros kehendak Allah, orang itu dijaga. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, sepengizinan Allah. Kalau kita itu hidup dalam firman, Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas kita. Meskipun kita nggak bisa sempurna mentaati firman, ada kalanya kita gagal, sewaktu-waktu kita jatuh. Asal kita sadar diri, lalu cepat kembali, hidup kita itu loh, disambung terus sama Yesus. Andai kata kita itu seperti alat pembaca detak jantung, kita itu ada naik turunnya. Nanti kalau ada jurang yang curam bahkan, itu ada salib yang menjembatani. Jadi itu ditambal sama Tuhan. Itulah jahitan sorga. Cepat kembali kalau mundur. Lekas bertobat kalau murtad. Sebab hidup ini paling enak kalau di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang suruh kita itu ya kita nggak usah takut apa saja loh. Apalagi kalau kita tahu hati kita benar. Asal aku dibenarkan di depan Tuhan, saya nggak takut apa kata dunia atau apa yang terjadi pada saya. Demikian pula saya tidak perlu khawatir hari esok, karena saya tahu siapa yang bertanggung jawab atas hidupku, dan dia yang bertanggung jawab atas hidupku itu, dia sudah ada di situ. Nah, murid-murid sebenarnya nanti di ayat-ayat berikutnya dia ketakutan itu harusnya dia bisa mikir, tapi karena dia sudah terlanjur di dalam badai taufan, orang kalau sudah panik itu nggak bisa mikir. Makanya lebih baik kita sekarang lagi tenang dalam hadirat Allah, kita tetapkan dulu hati kita. Apapun terjadi di depan, let's get ready. Mari kita siapkan diri. Kalau kita tahu bahwa hari ini kita berjalan dalam relnya Tuhan,
Jangan khawatir. Nggak usah overthinking. Kenapa? Aku asal ada dalam firman, firman dalam aku dalam Yesus, Yesus dalam saya. Tenang. Tenang. Nggak usah kita kalkulasi besok gimana ya terjadinya. Apakah aku masih bisa begini? Apakah aku bisa jadi begitu? Nggak usah dipikirkan bahkan. Merencanakan boleh. Setelah rencanakan, letakkan di kaki Tuhan. Nggak usah dipikirkan. Tinggal mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sisanya itu urusan Tuhan. Disitulah belajar berserah. Berserah itu ada fondasinya. Berserah itu bukan tidak berbuat apa-apa. Berserah itu setelah berencana, hatinya nggak panik. Setelah berencana nggak khawatir. What if, gimana ya, jika, bila mana, bagaimana jikalau. Itu nggak ada dalam kamus orang percaya. Serahkan ke Tuhan. Let you be you, let God be God. Biar Anda jadi Anda, biar kita jadi kita, biar Tuhan jadi Tuhan. Allah atas hidup kita. Ini kan Tuhan yang suruh. It was His command. And He promised. Dengan perintah atau instruksi ini, berarti Tuhan berjanji bahwa mereka pasti akan bertolak hingga ke seberang. Mari kita bertolak ke seberang, itu firman Tuhan. Marilah kita ke sana. Berarti Tuhan sudah menggaransi dan menjamin mereka akan sukses, berhasil, dan mereka pasti akan mencapai seberang sana dengan aman. Iya kan? Nggak pernah ada kata-kata gini, marilah kita bertolak ke seberang, mungkin kita bisa sampai. Nggak ada mungkin tuh dalam instruksi Tuhan. Atau marilah kita bertolak untuk tenggelam di tengah danau. Nggak ada. Marilah kita bertolak, destinasinya ditegaskan. Ke seberang. We have arrived. Kita sudah sampai ke tujuan kalau Tuhan firmankan. Sekalipun kita belum di situ, kalau Tuhan sudah firmankan, itu sudah final. Hidupku di tangan Tuhan. Firman Tuhan itu jaminan. Mari kita bertolak ke seberang. Sekalipun badan kita masih di sisi sini. Kalau Tuhan perintahkan kita ke sana, dengan iman kita sudah sampai di situ. Karena Tuhan berjanji untuk menyeberangkan kita ke sana dengan aman. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikanlah di ayat 36 ada kata-kata, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Bedanya apa dengan Jona atau dengan Yunus? Murid-murid Yesus ini masuk ke dalam badai taufan karena membawa Yesus. Kalau Yunus, karena meninggalkan Tuhan. Jangan takut. Sekali lagi, kalau ada Yesus di perahumu, nggak mungkin kan Yesus binasa bersama dengan dirimu. Kan mereka itu masuk ke dalam angin taufan itu membawa Tuhan. Karena mereka taat pada perintah Tuhan bertolak ke seberang, mereka bertemu dengan badai taufan. Jadi bukan karena dosa kesalahan mereka, apalagi seperti Jona atau seperti Yunus yang lari dari hadirat Allah. Bukan, justru gara-gara hadirat Tuhanlah mereka bertemu dengan angin ribut. Masa Tuhan akan cuci tangan? Kalau Tuhan yang suruh kan Tuhan pasti akan selesaikan. Manusia aja loh tanggung jawab, orang tua yang jahat aja bertanggung jawab sama anak-anaknya. Kita orang tua yang baik aja dibanding Tuhan itu jahat. Pastikan anak itu sekolah, kuliah, kalau bisa kasih modal kerja. Malah kalau mampu belikan rumah, kendaraan, segalanya. Minimal kalau kita yang nggak punya harta yang banyak di dunia, kita banting tulang supaya anak mengecap pendidikan. Orang tua manusia, keturunan Adam dan Hawa yang berdosa aja tanggung jawabnya sekian. Tanggung jawabnya sedemikian. Apalagi Tuhan. Mereka itu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dan cereng ketemu dengan angin ribut atau badai taufan. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sekilas waktu kita baca ayat 37, fokus kita terletak pada ombak, terletak pada air yang mulai menyembur masuk, ya kan? Hidup itu tidak seperti yang kita kira. Yang kita rasakan dalam masalah,
problema persoalan yang menjamah kita tangkap dengan panca indera. Tapi Tuhan yang tahu akar permasalahannya. Fokus 37 itu pada ombak, pada air. Itu yang dirasakan oleh murid-muridnya hingga mereka panik sendiri. Hingga mereka merasa mereka akan binasa. Jangan rasakan masalahmu, datang ke Yesus. Karena Yesus yang paling tahu. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Ini menunjukkan kemanusiawian Tuhan. Yesus itu 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengadakan pelayanan kelepasan atas mereka yang dibelenggu setan. Wow, orang-orang ini tidak pernah mengizinkan Yesus istirahat, tidak pernah mengizinkan Tuhan istirahat sedetik pun. Mereka tidak membiarkan dia sendirian, bahkan tidak ada waktu untuk makan. Jadi Yesus sedang tidur itu juga karena lelah secara tubuh. Tapi Yesus tidur juga karena resting in faith. Karena Yesus tidur kenapa? Karena dia percaya kepada Bapa. Dia percaya. Dia nggak ada rasa ragu, nggak ada rasa bimbang. Dia tidurnya itu sebuah tindakan profetik untuk ajari kita gimana kita istirahat dalam iman. Padahal Yesus seharusnya nggak bisa tidur pulas loh kalau dia mikirkan enemy atau musuhnya. Coba bayangin, orang Farisi ahli Taurat, sementara Yesus lagi istirahat, mereka sedang rundingan gimana caranya nge-trap Tuhan, gimana caranya menjebak dan membunuh beliau. Kalau Tuhan pikirkan, sekarang ini musuh-musuhnya sekarang ini lagi sedang rapat bersama, rapat besar. Kalau kita jadi Yesus, pasti kita nggak bisa tidur. Apalagi Tuhan Yesus itu Maha tahu. Murid-muridnya belum ngomong apa, Tuhan sudah beritahu kok, apa kalian gegerkan di jalan. Tuhan udah tahu. Orang mikirkan sesuatu aja. Bahkan Nathanael yang berada di sebelah situ nggak pernah ketemu. Di pohon mana, ngomong apa. Waktu dia datang disapa, langsung Tuhan malah jelaskan. Dia itu siapa, profilnya dibaca semua sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tahu, untung kita nggak tahu semuanya ya. Itu aja kita khawatiran. Apalagi kalau Tuhan tahu segala sesuatu, kok bisa tidur pulas gini sebagai manusia? Bukankah dia ditunggu oleh kayu salib dan pakunya? Kalau Tuhan pikirkan tentang keluarganya, dia juga nggak bisa tidur. Keluarganya itu loh, kira Tuhan Yesus itu gila. Ibunya sendiri, adik-adik dari pernikahan Yusuf dan Maria, mereka berkata, kukuku itu, aduh, malah kasih nasihat yang bukan-bukan. Kamu kalau mau terkenal lah, gini gitu, pergilah ke Yerusalem, tunjukkan dirimu. Ibunya, adik-adiknya, semuanya saudara Yesus datang waktu Yesus sedang khotbah, kasih note, kira-kira begitu, karena mereka rumah terlalu penuh, mereka tidak bisa masuk, ketemu. Lalu ada salah satu yang shout out berkata, itu loh ibumu, tunggu kamu di luar sana. Lalu Yesus berkata, siapakah ibuku, siapakah saudaraku, mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau Tuhan pikirkan keluarganya itu salah paham sama dia. Kalau kita jadi Tuhan, di posisi demikian, kita dikucilkan oleh keluarga sendiri, orang-orang yang harusnya paling memahami. Bukankah hati kita itu jadi gelisah, galau, nggak luar biasa? Mendingan orang yang nggak kenal kita, nggak suka sama kita daripada orang-orang rumah, ya kan? Kalau Tuhan pikirkan murid-muridnya, Tuhan selalu akan berkata, aduh, kapan murid-muridku itu dewasa? Apa nggak khawatir? Percayakan kerajaan Allah ke tangan orang-orang yang amatir. Orang-orang yang hanya gegeran siapa terbesar di antara mereka. Bisa aja orang nggak bisa tidur karena kerjaannya nggak kelar. Aduh, kapan ini jadi bagus? Mikirkan orang-orang banyak, crowd, dengan kebutuhannya. Yesus kan memang sangat iba hatinya. Bagaimana mereka bisa makan nggak itu setelah aku kasih 5 roti dan 2 ikan? Apakah nanti mereka semua yang sakit itu, kasihan loh. Si itu menderita, si ini mati. Makanya, kalau hati nurani kita tidak teguh dan kuat berdiri, kita nggak bisa bedakan antara empati dan simpati. Kita bawa-bawa keluarga kita yang hancur karena ministry. Berapa banyak bahkan hamba-hamba Tuhan keluarganya nggak bisa rest pikiran, mikirkan beban jemaat-jemaatnya. Tapi untung ada hadirat Tuhan di mana kita bisa istirahat dalam iman percaya. God will take care of everybody. Tuhan akan jaga setiap orang. Tuhan juga akan pelihara setiap jemaatnya. Kok bisa tidur ya? Saya kagum sama Tuhan. Tidur ini bukan karena lelah saja, tapi karena hatinya aman. Nah, lebih hebat lagi adalah
Apa yang membangunkan dia? Kalau kita baca di sini, saya bisa rasakan belas kasihan Tuhan untuk kita. Kita paling salah paham sama Tuhan Yesus. Kita selalu menganggap Tuhan itu cuek, Tuhan itu acu tak acu, Tuhan itu nggak cinta aku, doaku tuh lambat-lambat dijawab. Tuhan itu kalau bisa lamban, kenapa harus cepat? Seolah-olah sepertinya kita percaya sorga itu penuh dengan birokrasi. Kalau kita baca ya, angin taufan tidak bisa bangunkan dia. Air itu mungkin sudah sampai sedikit kan Yesus tidur di sebuah tilam, di buritan. Berarti kan bukan di atas, di bawah. Mungkin airnya sudah kena itu, mulai sedang menggenang, mulai kena ke jari jemari, mulai kena ke kakinya. Yesus tetap tidur. Air nggak membangunkan dia, suara-suara halilintar, dor, tidak membangunkan dia. Ini tidur pulas itu nggak ada sepulas ini. Itu udah goncang nggak karuan. Bayangin kalau orang mabuk lautannya digoyang-goyang, Yesus tetap tidur. Tapi yang membangunkan dia adalah suara jeritan murid-muridnya. Haleluya. Nggak ada yang, Tuhan nggak pernah tidur by the way. Allah kita tidak pernah terlelap. Tapi kalau Anda kira Tuhan tertidur, maka izinkan saya berkata, suara doa kita pasti membangunkan dia. Seruan murid-muridnya, the cry of his children always wakes him up. Jeritan putra-putrinya, seruan murid-muridnya, doa orang percaya selalu membangunkan Tuhan. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, nah inilah kalimat berikutnya, perhatikan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Andai kata mereka berkata, engkau nggak peduli ya kalau kami binasa, mereka nggak akan ditegur keras sama Tuhan. Kamu orang yang nggak percaya, angkatan yang meragukan. Nggak. Tapi dia pakai kata kita dengan kata lain. Petrus agak kesel. Kok bisa sih guru tidur? Do you know that you are in trouble too? Mungkin Tuhan kalau mau jujur sama kita ya, 75% doa-doa kita seruan pada Tuhan itu menggelikan surga. Membuat Tuhan tertawa. Tapi untungnya Tuhan tuh nggak ketawain kita, nggak suka kita diketawain ya kan. Tuhan tuh benar belas kasihan. Tapi Tuhan itu banyak ngefur sama kita, banyak ngalah. Engkau nggak peduli ya kalau kita, termasuk you and me, kita akan binasa. Mana bisa Yesus binasa? Come on lah. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kesalahan, salah ini ngomong begini. Minimal, kalau nggak percaya itu jangan bawa-bawa Tuhan. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Nah, itu baru masuk akal. Ya, manusiawi. Tuhan kok diajak ragu? Tuhan kok diajak debat? Ia pun bangun langsung, nggak menghardik Petrus. Nggak menghardik murid-muridnya. Ia pun bangun menghardik angin itu. You are not his enemy. Anda bukanlah musuhnya. Dia menghardik angin itu. Tapi lucu. Kok angin yang dihardik? Oh, masalah yang mereka rasakan, masalah yang kena ke skin atau ke kulit mereka adalah air dan ombak. Kok angin yang dihardik itu gimana? Tuhan paling tahu. Tuhan paling tahu. Dihardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah, lalu angin itu reda. Be ready untuk kalimat penggalan berikutnya. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan tidak pernah hardik manifestasinya, simptom atau gejala. Yang Tuhan hardik itu selalu akar permasalahannya. Tuhan itu bisa tutup sumbernya. Itu Tuhan Yesus. Makanya itu bodohlah kita kalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena manusia itu alfabetnya hanya A sampai Z. Tuhan itu bahasanya melebihi yang kita ngerti akal budi. Bahkan ketika saya berdoa dalam roh, saya tidak ngerti. Karena saya masuk dalam pemahaman dan hikmat-hikmat Allah. Lebih dari itu, Tuhan Maha Tahu. Kita hanya bisa melihat hanya masa lalu itu pun banyak lupa-lupa kan? Masa depan nggak bisa lihat sama sekali, hanya bisa merencanakan. Masa kini pun samar-samar. Kita baru sadar nanti, 1 tahun kemudian noleh ke belakang, oh gitu maksudnya. Tuhan itu tahu, crispy clear. Ya, pengetahuan Tuhan itu kriuk-kriuk, tahu dari belakang, tengah, sampai depan, tahu semuanya. Alfa dan Omega. Dan dia tahu bahwa masalahnya itu angin, bukan air dan ombaknya. Tuhan tuh nggak gegabah. Airnya keringin. Enggak, Tuhan nggak hiraukan airnya. Bahkan yang cari masalah sama dia, Petrus dan kawan-kawannya pun nggak dihardik sama Tuhan. Jangan reaktif jadi orang.
Responi aja yang maha kuasa, jangan reaksi dengan kondisi dan situasi atau keadaan. Jadi 90% masalah itu akan selesai oleh pengenalan akan Tuhan. 10% karena Tuhan jawab doa. Kalau kita kenal Tuhan ya, ada banyak hal itu yang kita kira itu masalah. Setelah kita kenal Tuhan lebih baik lagi, lebih dekat. Nggak masalah tuh. Lalu ia berkata kepada mereka ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini kata nggak percaya itu Tuhan tegur, ya kan? Karena kalimat tadi, saya ulangi lagi, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ada satu hal lagi yang salah dari kata guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kan kata kita binasanya itu salah. Tapi ada kata engkau tidak peduli, itu kan mempertanyakan motivasi, karakter, moralnya Allah. You don't care, do you? Kamu tidak peduli. Orang itu kalau sudah panik, buta secara rohani, Tuhan pun dituduh. Padahal Tuhan itu sumber segala-galanya yang baik. Engkau tidak peduli, you don't care. Makanya sekarang Tuhan giliran setelah danaunya tenang, Tuhan berkata, hey guys, mengapa kamu nggak percaya? Ini bukan percaya angin itu bisa reda. Mereka nggak pernah alami ini sebelumnya. Tuhan nggak tegur iman mereka akan mujizat. Enggak sih. Tuhan tegur iman mereka akan karakternya. Tuhan bilang, kenapa kamu nggak percaya kalau bisa saya tambahi untuk bisa membuat kita ngerti? Mengapa kamu nggak percaya sama maksud hatiku yang mulia, sama my good intention, maksud hatiku, sama karakterku? Kenapa kamu nggak percayakan kasihku, nggak percayakan kuasa Tuhan? Itu nomor 2. Nggak semua orang itu gagah perkasa imannya. Tapi kita semua harus absolut percaya akan kasihnya. Telat kalau enggak, Yesus sudah mati 2000 tahun lalu. Kemarin kita baru rayakan Jumat Agung. Masa kita masih mempertanyakan motivasinya? Masa kita masih meragukan kasihnya? Why don't you trust me? Mengapa kamu tidak percaya sama aku? Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lainnya, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. By the way, Petrus dan kawan-kawan, pertanyaan kalian ini, kita punya jawaban bukan karena kita lebih hebat dari mereka, karena sekarang kita punya Alkitab yang lengkap. Siapakah gerangan orang ini? He is Jesus Christ, God. Dialah Yesus Kristus, Allah, titik. Anak Allah yang maha tinggi dan sebagainya. Iya, but he is God. Allah, titik. Haleluya. Yesus redakan angin ributku. Saya kasih 3 poin sederhana seperti biasa. Catat yang nomor 1. Kenapa angin ribut hidup kita yang di hati dulu harus reda. Lalu setelah itu kondisi keadaan sekeliling kita nanti pasti menyusul. Why? Karena kita harus yakin dulu. Nomor pertama, Yesus berjanji membawaku aman sampai ke tujuan. Kalau Tuhan yang perintahkan, ayo bertolak ke seberang. Itu sudah lebih bagus dari asuransi manapun. Firman Tuhan itu jaminan. Tuhan yang suruh, aku tinggal melakukan. Dan kalau melakukan perintah atau firman Tuhan, saya mendapatkan persoalan, maka saya anggap itu ujian iman. Saya tahu Tuhan tidak akan melepaskan tangan. Bersamamu Tuhan, kukalahkan musuh dan lompati tembok. Haleluya. Yesus berjanji membawaku aman sampai ke tujuan. Dalam setiap instruksi Tuhan, selalu ada janji. Tuhan tidak pernah suruh kita ke sebuah tempat, lalu Tuhan tidak janji menyertai. Dan dalam hal ini, waktu Tuhan berkata, mari kita bertolak ke seberang, Tuhan sudah menjanjikan a safe arrival over there. Tuhan sudah menjanjikan pendaratan yang aman. Gak ada orang naik pesawat aja loh, padahal bukan maha kuasa. Itu teknologi belaka. Selalu dikatakan, kita akan mendarat dalam waktu 2,5 jam. Nanti saya akan kembali untuk memberitahukan, untuk kita pasang sabuk pengaman. Gak ada pesawat yang bunyinya begini, selamat datang di airline ini. Ya, semoga kita akan mendarat dengan aman. Mungkin kita akan keluar dari pesawat segera. Maka airliners kami atau company perusahaan ini menjanjikan kita hampir-hampir akan selamat. Mungkin, jikalau kita beruntung, kita tidak akan tenggelam di samudera lautan. Nggak akan. Pesawat yang berani angkut kita, berani mendarat. Pesawat yang berani mendapatkan penumpang ini, mereka harus menjamin keselamatan. Ya, mereka bahkan tahu sampai menitnya kapan mereka akan sampai ke tujuan.
Apalagi Tuhan. Tuhan sudah memberi kita safe arrival promise, janji sampai ke seberang. Minimal jikalau hidup ini tidak seperti yang kita harapkan. Seperti Ayub yang isinya penderitaan. At least paling tidak kita bisa berkata pada diri sendiri, it is well with my soul. Jiwaku, kau baik-baik saja. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Paling tidak satu hal aku mengerti, untuk ini aku bersuka cita melebihi segala mujizatnya. Namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Semua yang bisa direnggut dari aku hanyalah materi. Semua hanya fisik jasmani. Tetapi saya tahu satu hal tidak bisa dirampas dari saya, yaitu keselamatan. Namaku tertulis dalam kitab anak domba Allah. Damai sejahtera itu sudah menjadi bagianku forever and ever, hidup yang kekal. Yesus berjanji membawa kita aman sampai ke tujuan. 2, Yesus tidak pernah panik dalam segala badai taufan. Ini yang membuat kita sendiri jangan panik. Makanya itu, waktu kita melihat Yesus, reda pula angin ributku. Panik itu sebuah posisi yang advantage loh, sebuah kelebihan. Karena kalau orang tidak panik, alias kalau dia tenang, pikirannya jernih, bisa dapat hikmat Tuhan. Kalau Anda baca 9 karunia roh dan buah roh yang 9 itu, kalau Anda match atau jodohkan yang nomor 1 dengan nomor 1, karunia nomor 2 dengan buah nomor 2, buah nomor 3 dengan karunia nomor 3, Anda akan temui bahwa yang namanya buah damai sejahtera itu match-nya, jodohnya, namanya karunia iman. Lebih gampang beriman waktu hati tenang. Makanya itu kalau orang lagi panik, jangan disuntik. Orang kalau lagi goyang gitu dimasukkan, nanti putus jarum suntiknya. Tenangkan dia dulu, baru bisa masuk obat-obatan. Baru bisa masuk penangkal penyakit, vaksinasi atau imunisasi namanya. Iman itu bukan untuk orang yang sudah beriman. Ngapain punya iman? Iman itu untuk bisa masuk injeksi ke dalam sistem hidup kita. You harus tenang dalam hadirat Allah. Makanya iman tidak diimpartasikan menit pertama masuk hadirat Allah. Menit pertama biasanya kita memuji, menyembah Tuhan, mendekat. Lalu setelah itu kita dengarkan firman-Nya lebih jernih. Tumbuhlah iman dari pendengaran. Dan iman itulah yang memindahkan gunung nantinya. Bahkan iman itulah yang menghentikan danau yang ngamuk itu. Saya sih kalau lihat Yesus gak pernah panik, saya gak mau panik. I would rather trust a sleeping Jesus. Saya lebih baik percaya kepada Yesus yang tertidur pulas pula, daripada percaya pada dunia yang ribut, yang punya opini macam-macam dan berbeda-beda. Daripada saya bersandar pada usaha manusia yang gak menentu, saya lebih percaya Yesus yang tertidur. Karena lebih aman di dekat Yesus yang pulas, daripada manusia yang menjanji-janjikan bisa menolong kita. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Yesus sanggup menyelesaikan sumber permasalahan. Makanya akan reda. Angin itu kan reda bukan karena reda-redaan. Tuhan gak pernah memberi kita harapan palsu. Angin itu reda karena sumbernya akan Tuhan tanggulangi. Angin ribut itu maksudnya danau yang ngamuk itu reda karena angin ribut itu diredakan. Bukan karena danaunya, bukan karena ombaknya, bukan karena airnya, tapi angin ributnya itu disuruh Tuhan diam. Yesus itu sanggup menyelesaikan sumber permasalahan. With Jesus, ketika kita ketemu Tuhan Yesus, ketika kita cari hikmat dari Tuhan, selalu ada solusi. Solusi Tuhan itu selalu lebih permanen. Tapi kita memang harus percaya pada Tuhan dulu dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Karena seringkali solusi yang Tuhan tawarkan itu nggak seperti pikiran. Nggak sesuai dengan pikiran kita. Loh, aku ini, masalahnya ini kok disuruh begitu? Percaya aja sama Tuhan Yesus. Percaya aja, dunia ini kira masalah dunia ini adalah politik, sosial, perang. Bukan. Masalah dunia ini dosa. Bayangkan kalau orang tidak berdosa, hatinya kan tahu sendiri, tidak saling membunuh, tidak saling mencuri, saling curiga. Jadi Tuhan, makanya itu Injil diberitakan merupakan kebodohan bagi banyak orang. Tapi sebenarnya kalau Injil diterima, dunia ini damai sejahtera loh. Demikian pula dalam hidup kita. Kita kira masalah kita itu. Karena yang kita rasakan ya itu. Yang kita rasakan kan ombak dan airnya. Padahal Tuhan melihat bahwa masalah itu dikarenakan anginnya.
Karena itu, kalau kita itu mau ikut Yesus, nggak bisa bersandar pada pengertian manusia. Pasti kecewa. Banyak orang itu kecewa di depan. Padahal kalau dia jalan, dia akan ketemu sama jawaban. Makanya perlu untuk trust Him dalam bahasa Inggrisnya. Bukan just believe in Him, bukan hanya percaya secara logika. Trust itu segenap hati, belajar percaya. I trust you, Lord. This is the bright solution from you. Karena solusi yang dari Tuhan muncul awal-awal itu bisa jadi di luar dugaan. Tapi kalau Anda ikuti, itulah jalan keluarnya. Amin. 1, 2, 3, Yesus redakan angin ributku, karena Yesus berjanji membawaku aman sampai ke tujuan. 2, Yesus tidak pernah panik dalam segala badai taufan. 3, Yesus sanggup menyelesaikan sumber permasalahan. Biarkan Tuhan menolongmu hari ini. Mari angkat tangan sama-sama. Hai angin ribut, redalah. Yesus mengasihi setiap hati. Terimalah damai sejahtera dari Bapa, kasih tak berkesudahan dari Yesus Kristus, pengurapan yang mengalir terus dari Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.